Halo, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan mengenai menentukan strategi dalam penetapan harga. Mengembangkan dan menentukan strategi dalam penetapan harga. Sama-sama kita ketahui bahwa harga merupakan elemen penting dalam dunia bisnis, apalagi jika kita memposisikan diri kita sebagai seorang pemasar dan konsumen. Tentu saja harga menjadi hal yang sangat penting bagi konsumen apabila jika memutuskan untuk membeli suatu produk maupun jasa. Pertanyaannya, mengapa sih harga itu sangat penting? Harga sangat penting karena harga merupakan salah satu pembentuk untuk perusahaan agar dapat menghasilkan pendapatan yang jelas. Sebagai perusahaan untuk mendapatkan bahwa perusahaan itu mendapatkan keuntungan melalui penjualan yang dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menetapkan harganya. Harga tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh rendah dari sebuah produk, sehingga tujuan dari membentuk harga itu agar konsumen tertarik membeli produk yang telah ditawarkan dari marketing maupun perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan juga nilai dari produk dapat tersampaikan dengan baik. Setelah dari penjelasan sebelumnya, jadi menurut kalian apa sih harga itu? Menurut kutipan dari Kotler dan Keller, harga adalah salah satu elemen dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, serta harga juga merupakan elemen termuda dalam program pemasaran yang disesuaikan dengan fitur produk dari saluran yang digunakan, dan bahkan komunikasi yang membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa harga bukan hanya sekedar angka yang ada di label atau biasa kita sebut sebagai price tag yang sering kita temui, namun harga memiliki banyak bentuk dan jenisnya. Fungsinya juga berbeda-beda. Banyak sekali istilah-istilah dengan harga yang sering kita temukan seperti harga sewa, biaya sekolah, ongkos, upah, bunga, tarif, gaji, komisi, dan semuanya merupakan harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan sebuah barang, atau yang jika kita lihat dari sejarah yang lalu, harga itu sebenarnya ditentukan dari negosiasi. Ya, jadi yang berikutnya yaitu tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga ini ada 5. Yang pertama yaitu tujuan berorientasi pada laba, tujuan berorientasi pada volume, tujuan berorientasi pada citra, tujuan berorientasi pada harga, dan tujuan-tujuan lainnya. Poin yang pertama itu tujuan berorientasi pada laba. Ini bertujuan menghasilkan laba paling banyak. Namun karena besarnya persaingan, sehingga suatu usaha sering kesulitan dalam memastikan harga yang dapat menghasilkan laba paling banyak. Sebagai solusinya, para pelaku usaha menggunakan pendekatan target laba, yaitu besar laba yang sesuai dengan sasaran laba. Kemudian di poin yang kedua yaitu berorientasi pada volume. Jadi, tujuan berorientasi pada volume ini bertujuan menetapkan harga untuk mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar tertentu. Biasanya harga lebih murah dibandingkan harga yang berorientasi pada laba. Kemudian poin yang ketiga yaitu tujuan berorientasi pada citra, yaitu penetapan harga yang bertujuan untuk membentuk citra atau image produk dari usaha tersebut dengan memberikan harga paling rendah untuk menanamkan image murah pada produk yang ditawarkan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu tujuan stabilitas harga. Ini orientasi pada stabilitas harga bertujuan untuk menjaga stabilitas antara harga produk suatu usaha dengan harga yang dimiliki para pesaingnya. Tujuan stabilitas harga ini dilakukan dengan menjalankan atau dengan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan dengan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri. Kemudian yang kelima yaitu tujuan-tujuan lainnya.
Harga dapat pula ditentukan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Penjelasan selanjutnya yaitu ada 3 pertimbangan harga untuk konsumen. Yang pertama, harga referensi. Ini biasanya digunakan oleh konsumen untuk membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat, atau dengan kerangka referensi internal seperti harga eceran reguler yang terpasang. Yang kedua, asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Barang yang harganya lebih mahal dianggap lebih memiliki kualitas tinggi. Beberapa merek mengadopsi eksklusivitas dan kelangkaan sebagai sarana untuk meningkatkan keunikan dan membenarkan penetapan harga premium. Yang ketiga, akhiran harga. Banyak penjual yakin harga harus berakhir dengan angka ganjil. Riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri kanan dan bukan membulatkannya. Seperti $299, akhiran angka 9 mengkomunikasikan pemberitahuan diskon atau tawaran, mencerminkan bahwa semua perusahaan menginginkan citra yang tinggi agar permintaan semakin naik. Tetapi, tanda obral dan harga yang berakhir dengan angka 9 menjadi kurang efektif jika semakin diterapkan karena semakin hari konsumen akan semakin tahu dan teliti. Nah, penjelasan yang selanjutnya yaitu menetapkan harga. Menetapkan harga perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan penetapan harganya. Dari menetapkan harga, ada 6 langkah prosedur yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, memilih tujuan penetapan harga, yang kedua, menentukan permintaan, yang ketiga, memperkirakan biaya, yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing, yang kelima, memilih metode penetapan harga, yang keenam, memilih harga akhir. Nah, langkah yang pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. Terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, memutuskan di mana perusahaan memposisikan penawaran pasarnya. Yang kedua, mengejar kemampuan bertahan seperti melebihkan kapasitas, mengantisipasi persaingan yang ketat, menuruti permintaan konsumen. Yang ketiga, memaksimalkan laba saat ini. Yang keempat, memaksimalkan pangsa pasar saat ini, terkadang dengan cara penetapan harga penetrasi pasar. Yang kelima, menggunakan teknologi baru yang menetapkan harga untuk memaksimalkan market skimming pricing. Dan yang keenam yaitu berusaha menjadi pemimpin kualitas produk di pasar. Langkah yang kedua yaitu menentukan permintaan, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, memperkirakan permintaan untuk memahami apa yang mempengaruhi sensitivitas harga. Yang kedua, memperkirakan kurva permintaan dengan metode survei, eksperimen harga, dan analisis statistik. Yang ketiga, menganalisis konsumen terhadap respon akan permintaan suatu barang terhadap harga. Langkah yang selanjutnya yaitu memperkirakan biaya. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, memperkirakan biaya tetap dan biaya variabel serta tingkat produksinya. Yang kedua, membuat penurunan biaya rata-rata terhadap pengalaman produksi terakumulasi dengan kurva pengalaman atau kurva pembelajaran. Yang ketiga, mengakumulasi biaya target. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing. Dalam rentang kemungkinan, harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya perusahaan harus memperhitungkan biaya harga